Yang wilayah Denpasar kalian bisa ke Volta Auto Denpasar ya. Mbak Imas sama Mas Eko namanya di sana salesnya. Skoknya ini, skoknya masa dipakai sebulan aja sudah jebrot. Sudah namanya kalau orang Jawa bilang sudah bosok. Sudah bosok. Gimana ini? Mosok ini sudah komplain nggak dibiarin aja ini, nggak ada tanggapan nih dari pabrik ataupun dari Volta sananya. Jangan lupa tombol subscribe, tung tombol loncengnya ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mereview motor listrik. Motor listrik ini sudah tak pakai 2 bulan, tak tes 2 bulan, sudah merasakan manfaatnya, sudah merasakan nggak enaknya. Jadi motor listrik Golden Tutel ini, Yuinfly, ini adalah produk Indonesia. Pabriknya di Solo dan ini di Denpasar. Di Bali kayaknya masih aku sendiri ya, karena ketika aku beli di Volta Auto ini di orderin ke Solo. Sekarang ngomongin bodinya ya. Bodi motor ini seperti Scoopy, seperti ya pokoknya bodinya sudah modis ya. Sudah modis, sudah bagus menurut saya. Cuman ini terlalu pendek, banyak pakai ban tubles 13. Jadi teman-teman nggak perlu risau untuk ban. Skoknya juga sudah oke, belakang empuk, depan atos. Nah, untuk remnya ini pakai rem cakram, bannya tubles, jadi misalnya bocor di mana-mana tetap masih bisa. Maksudnya bisa nembel ya. Kalau banjir ini setengah. Jadi 10 cm harus berhenti ya kalau. Nah, terus bodi belakang ini di sini ada tempat barang. Di sini ada tempat barang, ini bisa narik pakai barang banyak. Jadi biasanya tak pakai keranjang ya. Nah, ini ada LM Go, ini Lungko Mas Go ya, Mak. Saya kan pengantaran makanan, jadi perlu cepat. Nah, ini pakai keranjang bisa. Terus untuk apa itu? Push step. Ini push step ya, udah bagus juga. Bodinya udah bagus. Jok empuk, skok belakang empuk. Untuk apa ini speedometer? Untuk speedometernya sudah bagus, ini pakai digital. Jadi di situ ada tanda ketika baterai sudah habis tinggal 4. Ini ada 4 batang. Jadi yang atas hijau, merah. Ketika udah merah harus sudah dicas. Tapi kalau bisa ya jangan sampai merah ya. Untuk lampu terang banget. Ini klaksonnya cuma di sini ya. Klakson di sini, persnelingnya di atasnya sini. Nah, terus di sini ini adalah Bluetooth. Jadi motor ini bisa pakai muter musik. Bisa pakai musik kan, bisa pakai ngecas. Terus ada persneling mundurnya ini. Ya, ada mundurnya. Untuk skok depan ini ya. Sekarang skok depan. Skok depan ini katos. Skok depan sudah bonjrot. Jadi saya pakai sebulan itu sudah bonjrot, sudah bocor. Dan saya sudah komplain ke Volta Auto Denpasar. Katanya sih sudah disampaikan ke pabrik. Nah, ketika saya nanya ke Volta Solo, responnya kurang ya. Volta Solo responnya kurang. Maksudnya kurang tanggapan ya. Kalau bodi sudah bagus ya. Nah, ini ini yang mungkin perlu didengarkan oleh pabrik ini ya. Ketika ini dikontak, ceklek, nyala, ini digas langsung lari. Nah, ini yang bahaya ketika anak kecil ketika mainan ini ceklek dia langsung lompat motornya. Ini mungkin perlu pengaman apa kayak gitu ya. Semuanya udah oke. Menurut saya bodi sudah oke semuanya. Untuk bodi depan sekarang ya, untuk bodi depan. Nah, ini lampunya ini terang, terang. Untuk rem juga depan sudah cakram. Rem depan belakang cakram pakai minyak. Ini minyaknya. Terang. Dan ini kumisnya ini adalah apa itu? Washer ya, washer. Ini lampu kota, lampu nyala. Nah, mengapa ini? Ini mengapa tak kasih tulisan gini? Ini menandakan produk saya ya, karena saya pengiriman namanya Lungko Mas. Nah, usaha saya Lungko Mas dan saya menggunakan ini merasa sudah nyaman ya, sudah terbantu dengan mengaspal selama 2 bulan, sudah tahu manfaatnya.
kelistrikan ini, untuk tadi kan bodi sudah ya, bodi sudah, skoknya depan 2 belakang 2, depan skoknya ke atas, belakang empuk, jok empuk. Terus untuk bagasinya lebar, jadi kalau saya pas ada pengiriman itu bagus. Nah, untuk kelistrikannya ini akinya ini ada garansinya 6 bulan, kelistrikannya 3 bulan. Ini pakai baterai 12-an kali 6. Jadi berapa? 1260 volt kayaknya. Ya 60 volt kayaknya. Itu ya guys, saya nggak begitu paham. Yang penting ini pakai baterai kering 6 semuanya. Nah, untuk kelistrikannya ini menurut saya ya tadi udah tak sebut ya, Bluetooth di sini perlu pengaman ini. Bluetoothnya ini kalau ketika hujan ini perlu pengaman. Sementara kemarin sudah tak pakai untuk hujan-hujanan, ketika ada hujan agak deras sedikit tak pakai jarak tempuh 5 kilo, yang waktu itu nggak banjir, itu nggak masalah. Banjir sedikit udah pernah, nggak masalah juga. Ya, kelistrikannya mungkin yang perlu dibenahi menurut saya ya Bluetoothnya ini ya. Dan akinya ini kalau bisa agak diatasin, jadi nggak terlalu di bawah ketika banjir berhenti. Nah, dan motor ini kan pendek ini ya, pendek. Jadi kalau terlalu pendek nanti airnya naik kena baterai, bisa-bisa kita tersetrum ya, maksudnya itu rewel jadinya. Alarm, nah, alarm ini ketika kita aktifkan, dia kalau tersentuh sedikit sudah tiu gitu, sudah teriak-teriak. Misalnya pada parkiran digeser orang sedikit aja, dia sudah teriak-teriak. Nah, untuk berikutnya yaitu untuk kemampuannya motor ini ya. Motor ini maksimal dengan muatan 200 kg. Ini sesuai buku panduan ya. Sesuai buku panduan ini harus maksimalnya 200 kg. Nah, dan ini sudah saya coba untuk mengangkat 170 kg. 170 kg itu maksudnya bukan barang aja ya. Itu muatan penuh. Muatannya dengan muatan orangnya, drivernya, yaitu saya ya. Jadi untuk kekuatannya ini 200 kg. Jarak tempuhnya yaitu ini 80 km. Untuk kecepatannya 60 km per jam. Menurut saya untuk kota-kota sudah cukup. Di kota-kota itu paling ya 20-30 ya kecepatannya. Dan ini sangat ringan. Jadi bisa gini-gini naik trotoar. Naik trotoar. Jangan ya, itu tidak boleh ditiru naik trotoar. Tapi yang penting enak ini. Untuk kota-kota sudah enak. Remnya ini sudah pakem, sudah bagus. Dan jarak tempuhnya ini bisa diakal ya. Jarak tempuhnya biasa diakal. Maksudnya diakal itu gini. Misalnya seperti saya ketika pengiriman di display ini tak lihat misalnya sudah 10 km. Ya pulang nunggu istirahat 5 menit kemudian saya cas. Untuk menunggu orderan berikutnya untuk pengiriman lagi. Begitu caranya. Jadi rata-rata saya pemakaian ini ya 50 km lah per harinya. Rata-rata ya sebulan. Jadi untuk sebulan ini penuh 2 bulan ya sudah saya mengaspal dengan motor ini sudah 2 bulan. Itu saya sudah merasakan manfaatnya, sudah terbantu dan sudah mengurangi pengeluaran. Untuk manfaatnya sendiri ya, selama saya mengaspal pakai ini, saya sudah merasakan pengurangan pengeluaran, yaitu manfaatnya saya tidak pernah beli bensin, saya tidak pernah beli oli, saya tidak pernah servis mesin ke bengkel. Jadi bebas, misalnya ada pom bensin dada gitu. Ya. Jadi manfaatnya ini kalau sudah saya hitung-hitung ya sebulan itu, ini saya bandingkan dengan Mio saya ya. Saya itu motornya Mio pakai pengantaran. Mio saya satu itu habisnya ya dipakai aja 25.000 lah per hari. Per hari itu saya habis 25.000 untuk beli bensin saja, belum parkir ya. Bensin saja, ini yang ringan aja. Dan
sebulan itu habisnya ya bisa pikir sendiri ya, 700-an lebih ya. Nah, 700-an lebih. Untuk ganti oli itu sebulan saya 75.000. Udah tak pakai ringan aja rata-rata. Itu aja sudah jauh dengan ini. Sebulan saya ngecas listrik ini ya pakai motor aja habis 170.000. Nah, jadi 170.000 dan mionya habis 750.000 dan 75.000 ganti oli. Nah, kalau dihitung-hitung selama setahun, sudah saya hitung selama setahun plus samsat plus apa, itu selisihnya 6 jutaan. Ya, 6 juta itu selisihnya saya pakai mio dan saya pakai ini. Ketika saya pakai mio, setahun saya habis di atas 9 juta. Nah, ya. Itu manfaatnya yang sudah saya rasakan. Jadi saya bisa menekan pengeluaran. Cuman ini tidak bisa untuk balapan ya. Ini tidak bisa karena kecepatannya cuma 60 km per jam. Jadi tidak bisa dipakai balapan. Kalau yang suka balapan jangan membeli motor listrik ini. Jadi Uinfly Golden Turtle ini menurut saya sudah oke untuk usaha. Sudah membantu pengusaha jika mau memakai ini ya. Nah, selanjutnya yaitu masalah kekurangannya motor ini ya. Tadi bodi sudah, kelistrikan sudah, terus manfaat sudah, kelebihannya sudah. Sekarang kekurangannya. Motor itu semuanya punya plus minus ya. Jadi motor listrik ini juga ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu motor ini terlalu pendek karena bannya 13-an. Oke, itu. Terus berikutnya ini setirnya kaku, kayak terlalu tinggi karena apa ya, mungkin stangnya terlalu kecil atau terus bannya kecil tuh ya. Ini setirnya kaku. Untuk bannya tubeless oke, cuman menurut saya kurang gede. Terus jika hujan deras kita harus berhenti dulu, jangan nekat untuk terus melaju ya. Kalau bisa berhenti kalau hujan deras, kalau enggak deras ya silahkan lanjut. Kelemahan berikutnya yaitu kita tidak bisa langsung los-losan untuk pengantaran. Misalnya pas ada orderan banyak, misalnya datang langsung pergi, datang langsung pergi. Nah, itu kalau sudah sampai 60 km, nah itu pokoknya sudah 60 km kita harus ngecas. Karena sudah seperti yang saya bilang tadi, saya memakai ini ketika menunggu orderan sambil saya cas. Nah, ketika datang sudah ada orderan kan nggak bisa kan. Nah, langsung pergi lagi kan. Nah, seperti itu. Ketika sudah 60 km atau 70 km ya udah dicas saja dulu, kita ganti motor bensin lagi ya. Itu kelemahannya di situ. Kita nggak bisa cepet, maksudnya langsung kayak motor bensin itu. Kalau semuanya sudah oke ya, kelemahannya menurut saya juga cuman saat hujan saja kelemahannya. Oh, ada lagi satu belum teromongin tadi, yaitu masalah surat samsat ya. Jadi ketika saya membeli motor ini, saya sudah pernah nanya ke teman yang ada di samsat, itu katanya belum ada regulasinya, itu belum ada regulasinya untuk surat motor ini. Tapi kalau mungkin ini sudah ada, mungkin banyak peminatnya ya mungkin ini. Soalnya teman-teman saya sudah banyak yang nanya-nanya juga. Bodinya sudah modis, terus jarak tempuhnya sudah lumayan, kecepatannya sudah lumayan, bannya juga sudah lumayan. Untuk rem cakramnya juga sudah bisa dikanibal dengan motor-motor yang sudah ada. Jadi nggak perlu menunggu spare partnya dari sananya ya. Jadi bisa dicariin di toko-toko onderdil biasa untuk rem cakramnya. Dan ini saya rekomendasikan kepada teman-teman yang punya anak-anak masih sekolah, mungkin sekolah SMA ataupun mungkin di mana kuliah, ini bisa direkomendasikan ya. Ini untuk anaknya juga supaya tidak pakai standing dan terbang, tidak dipakai keluyuran ataupun tidak dipakai
terlalu jauh ya, jadi pas-pasan kan ya, baterainya pas, jadi jarak 60 km 70 km dia pasti sudah pulang. Dan ngecasnya ini sangat gampang karena ini memakai adaptor seperti HP, bukan kayak di pom bensin ya. Jadi bisa dibawa di dalam sini adaptornya, tempatnya di sini. Tempatnya di sini casnya ini nih. Nah, ini cas. Tempatnya cas ya. Jadi untuk ngecasnya itu gampang banget. Tidak perlu repot-repot. Untuk anak sekolah, untuk pengusaha. Jadi pengusaha-pengusaha kecil seperti saya ini saya rekomendasikan ya, kalau untuk kota-kota saja pakai motor listrik itu sudah enak. Kalian akan terbantu banget. Yang wilayah Denpasar kalian bisa ke Volta Auto Denpasar ya. Di sana kalian bisa bertemu dengan Mas Sales atau Mbak Salesnya. Namanya Pak Eko, Mas Eko sama Mbak Imas. Mbak Imas sama Mas Eko namanya di sana salesnya. Dulu saya nyari ini belum ada barangnya di sana, sekarang sudah ada. Makanya ini langsung diambilin dari Solo. Mudah-mudahan ini rekomendasi saya ya untuk keamanan itu starter tadi. Jadi dikontak, jangan sampai digas langsung lari, itu dikasih keamanan. Terus sok depannya, sekoknya itu bonjrot itu supaya bagaimana caranya itu ya. Ini mosok ini sudah komplain, nggak dibiarin aja, ini nggak ada tanggapan nih dari pabrik ataupun dari Volta sananya. Ya, mudah-mudahan dengan saya review ini ada tanggapan ya. Sekoknya masa dipakai sebulan aja sudah jebrot, sudah namanya kalau orang Jawa bilang sudah bosok. Sudah bosok, gimana ini ntar bagaimana mau laku ya motornya kalau kayak gini ya. Tapi kalau masalah manfaatnya sudah oke teman-teman ya, sudah oke. Dan ini untuk tambahan ya teman-teman, motor ini sangat membantu pengusaha kecil ya, sangat membantu. Motor listrik itu sudah golden total, jadi Uinfly golden total, jarak tempuh oke, baterai oke, semua oke. Kekurangannya sudah tak bilang tadi ya. Untuk kekurangannya ya itulah, kelihatan kan sekoknya bocor. Untuk hitung-hitungannya sebulan itu tinggal hitung aja, samsat, terus ban, servis, bensin, terus tetek bengek lainnya, itu per tahun selisihnya 6.700.000-an. Saya bandingkan dengan Mio saya, karena Mio saya motornya Mio saya dari dulu itu motornya Mio dari Yamaha ya. Sekarang mulai beralih ke motor listrik untuk penghematan. Ya masih tetap pakai motor bensin untuk jaga-jaga. Tapi suatu saat kan untuk namanya teknologi kan lama-lama maju. Nah, siapa tahu motor listrik sudah langsung bisa cas 5 menit penuh, 10 menit penuh. Nah, itu kan sudah bagus. Tapi lama-lama pasti bisa kan seperti itu. Nah, jadi gampang. Semuanya beralih ke hemat energi bersih. Oke, itu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh pabriknya Uinfly Golden Total dan Volta Autonya mau menanggapi masalah skok depan saya. Pemakaian 1 bulan sudah bonjrot ya. Mudah-mudahan didengarkan. Semoga rekomendasi saya untuk orang-orang, untuk pengusaha, untuk yang punya anak-anak sekolah dipikirkan. Sampai jumpa ya teman-teman. Salam.